Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota Ahmad Kausar Syahri, Abid Alif Murtada, Dafa Al Fauzan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang decoding atau decoder. Decoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi menkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asli pada outputnya, dan fungsinya merupakan kebalikan dari fungsi encoder. Secara sederhana, decoder dapat dikatakan sebagai pemecah sandi atau kode. Beberapa contoh kegunaan decoder adalah pada perangkat 7 segmen. Untuk memudahkan menyalakannya, maka digunakan rangkaian logika decoder. Dengan menggunakan decoder, maka 7 segmen dapat lebih cepat menyala. Pada dasarnya, output atau keluaran dari decoder maksimum 2N, sehingga jika ingin dibuat yang lebih banyak maka dirangkaikan dengan beberapa buah decoder yang dihubungkan. Sebagai contoh, untuk membuat encoder biner ke oktal dalam kurun 3 input ke 8 output dapat dibuat dengan decoder 2 ke 4 dalam kurun 2 input dan 4 output. Untuk membangun yang lebih besar dapat menggunakan beberapa decoder kelipatan di bawahnya. Selanjutnya contoh soal. Mengonversi N input menjadi 2 pangkat N output. Contohnya itu begini. Input sama dengan 2. Terus outputnya itu sama dengan 2. Terus 2 pangkat N. Jadi sini kan hasilnya sama itu inputnya hasilnya 2. Jadi pangkat 2 hasilnya 4. Jadi output 2 pangkat 2 hasilnya itu 4. Sedangkan selanjutnya itu biasanya hanya satu output yang aktif. Jadi contohnya begini. 1 outputnya 1 0 1 1. Terus outputnya itu 0 0 0 0 1 0 2 0 2. Terus 0 3. Ya, di sini inputnya itu contohnya begini 0 0 0 1. Jadi kan hanya satu output yang aktif, jadi kita sini 0 0, jadi sini 1, sini selebihnya 0 0 0. Terus sini inputnya itu 0 1, jadi kita tulis sini 0 1 0 0 0. Terus menyederhanakan input yang masuk biner agar lebih mudah dipahami outputnya, desimal dan oktal dan lain. Digunakan untuk data multiplexing, 7 segmen display maupun memory addressing decoding. Contoh soal selanjutnya itu 1-2 decoder. Jadi contohnya itu kayak ini. Inputnya itu sama dengan 1. Terus outputnya itu sama dengan 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Kenapa 2 pangkat 1? Karena inputnya di sini hasilnya 1. Kenapa juga bisa 1 sini? Karena 1 to 2 decoder. Terus ini input A. Terus ini input A itu 01, terus outputnya D0, 10, D1 sama 01. Itu kenapa
bisa kita selalu itu output itu hanya kayak ini. Contoh ininya. Outputnya itu hanya satu yang aktif. Jadi sini sama itu 1 0, ini 0 1 0 1 0 1. Begini ini cara penerapannya ini. Terus kesimpulannya itu dari di atas itu D0 sama dengan A aksen, terus D1 sama dengan A. Jadi di sini ini A-nya ini inputnya ini. Terus outputnya itu hasilnya D1 itu sama dengan A. Terus D0 itu sama dengan A aksen. Jadi gini. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Kausar. Baik, saya Ahmad Kausar Syahrir ingin melanjutkan materi yang telah teman saya bawakan mengenai 2 to 4 decoder. Jadi, dia memiliki 2 inputan dan akan menghasilkan 4 output. Jadi bisa kita tuliskan bahwa input sama dengan N sama dengan 2, output sama dengan 2 pangkat N, dimana tadi N-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan bisa kita lihat juga di sini ada 2 kombinasi gerbang, yaitu gerbang NOT dengan gerbang N. Jadi kita contohkan saja. Jika A0 yaitu 0, A1 adalah 0. Jadi kita untuk menuju ke D0 berarti kita harus menotkan A0 dengan A1. Jadi 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. Kemudian 1 dengan 1 jika di N-kan maka akan menghasilkan output 1. Kemudian untuk menuju ke D1 berarti A0-nya itu turun, jadi ditulis 0. Kemudian untuk A1-nya itu dinotkan jadi 1. Jadi 0 dengan 1 jika di N-kan akan menghasilkan output 0. Kemudian selanjutnya untuk D2 berarti kita mengambil inputan A1-nya itu tanpa dinotkan, jadi 0-nya itu tinggal diturunkan saja. Untuk A0-nya itu dinotkan, jadi dia akan 1, jadi menghasilkan output 0. Kemudian D3 yang terakhir, untuk inputan yang pertama itu A0-nya itu turunnya tidak dinotkan. Kemudian A1-nya itu tidak dinotkan juga, berarti turun 0-nya. 0 dengan 0 kalau di N-kan akan menghasilkan output 0 sesuai dengan tabel kebenaran yang ada, seperti pada gambar yang bisa kita lihat. Kemudian rangkaian decoder atau jenis decoder lainnya adalah 3 to 8 decoder. Berarti di sini N-nya 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Alias 3 inputan akan menghasilkan 8 keluaran atau output. Nah, di sini sama kayak tadi, misal ada 3 inputan yaitu X, Y, Z, dan dia mempunyai keluaran sebanyak 8, dimulai dari D0, D1, D2 sampai D7. Nah, dia kalau misalkan 000 maka D0-nya yang akan aktif, sisanya 0. Dan jika 001 maka yang aktif itu D1, yang lain itu 0. Kalau 010 yang aktif itu D2, selebihnya 0. Begitu seharusnya. Kemudian ada E di sini. Apa sih itu E?
E itu adalah enable. Misal di sini ada suatu E yaitu active high. Active high itu maksudnya kalau misalnya nilainya 1 dia aktif atau bernilai 1. Misalnya kalau misal active low itu kebalikan, pada saat dia nilainya 0 dia akan aktif. Kenapa? Karena enable ini dikasih gerbang not. Jadi misal dia nilainya 0 itu maka menjadi 1 karena diinverskan. Misal di sini nilainya harus 1. Jadi misal nilainya 1 di sini berarti akan berubah menjadi 0 jika dia A-nya low. Begitupun sebaliknya, jika di sini 0, kalau di rangkaian logikanya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dava. Baik, saya Daval Posan akan melanjutkan materi yang telah teman saya bawakan mengenai rangkaian logikanya 3 to 8 decoder. Di sini kalau mengenai enable-nya dia di sini bakal jadi inputan baru di setiap gerbang N hingga atas sini. Ya N, kalau dia NX dikali 1 maka akan bernilai X. Tapi kalau dia X dikali 0 maka akan bernilai 0. Jadi jika enable-nya 0, mau berapapun nilainya di sini akan tetap 0. Maka decodernya tidak nyala seperti yang dijelaskan teman saya di pada 3 to 8 decoder ada 3 inputan X, Y, Z dan 8 output. Di sini D0 akan aktif jika semuanya bernilai 0. Dan pada D1 aktif saat bernilai 0, 0, 1. Begitupun seterusnya D2-nya 0, 1, 0, D3 0, 1, 1, D4 1, 0, 0, D5 1, 0, 1, D6 1, 1, 0 hingga D7 bernilai 1, 1, 1. Selain dari nilai ini akan bernilai 0 pada 3 to 8 decoder. Karena keterbatasan waktu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.